Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar, insya Allah kita hari ini akan belajar PAQ ya. PAQ yang materi pertama seperti yang sudah Pak Alvin sampaikan kemarin, yaitu yang pertama tentang bacaan nun sukun ya, bacaan nun sukun. Tapi sebelumnya silakan kalian persiapkan buku paketnya, buku paket PAQ. Nanti Pak Alvin akan menjelaskan dari sini ya. Ya. Yang pertama, kita akan membaca Al-Quran terlebih dahulu, seperti yang ada di paket kalian. Yang pertama kita akan membaca Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 35 sampai 50. Silakan disimak bacaan Pak Alvin dengan baik. Semoga kalian juga nanti ketika mengulangi bacaannya bisa membaca dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita baca yang di kotak merah ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan Pak Alvin. Nanti kalian silakan dibaca lagi, diulang lagi, tetapi dengan mengacu pada bacaan Pak Alvin. Jadi kalau ada bacaan kalian yang kurang sama dengan Pak Alvin, berarti kalian ada yang kurang tepat. Nah, nanti silakan ayah bunda boleh untuk mendampingi ya. Ya, selanjutnya yang Pak Alvin baca tadi sebenarnya banyak sekali materi yang akan kita bahas di sini ya. Seperti Pak Alvin akan tunjukkan, Pak Alvin tadi membaca
Wa qulna ya Adamu uskun anta. Nah, coba kalian fokus di sini ya. Sebentar. Nah, ini ya Adamu uskun anta, kun anta di sini ada ini ada nun mati ya. Nun mati bertemu dengan hamzah ya. Ini nun mati ya. Ini nun sukun. Nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif ya. Nah, ini kenapa dibacanya kun an kun a kun a. Nah, nun mati bertemu dengan a kun a. Atau yang selanjutnya nun mati ketemu dengan ta anta anta. Kenapa beda? Beda nun ketika nun sukun bertemu dengan a itu dibaca kun a, tidak ditahan ya. Tapi kok kalau ketemu dengan ta itu dibacanya ditahan dulu lebih lama. Anta. Kenapa? Nah, itu akan kita bahas ya. Walaupun di sini sama-sama nun sukun, tapi ternyata yang ditemui oleh nun sukun ini berbeda. Yang pertama ini bertemu dengan apa? Alif ya. Maaf ini kecoret. Dan di sini bertemu dengan ta. Ya, nanti kita akan bahas kenapa itu bisa beda ya. Nah, itu adalah hukum bacaan ya anak-anak, itu adalah hukum bacaan. Jadi ini hukum bacaan ini kita akan bahas sekaligus akan bedah nanti di Quran ini, di ayat atau surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 50 ini. Tetapi hari ini Pak Alvin akan menyampaikan materi pertamanya dulu ya. Nah, di sini Pak Alvin akan menyampaikan tentang macam-macam hukum bacaan nun dan sukun. Tadi kita sudah lihat ya, yang di sini ada nun mati ketemu dengan alif tadi ya, dan di sini juga nun mati ketemu dengan ta. Itu namanya dianggap atau dinamakan hukum bacaan apa? Nah, ada di sini. Jadi ketika ada nun sukun ya bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kho itu dinamakan izhar. Ya, sekali lagi, materi pertama, kalau ada nun sukun atau tanwin ya, atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kho itu dinamakan hukum bacaannya adalah izhar. Apa? Izhar. Tapi nanti beda lagi kalau nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf ini. Ya, nun, mim. Itu beda lagi. Nah, itu dinamakan idgham bi gunnah. Cara bacanya juga nanti akan berbeda ya. Pada pertemuan kali ini Pak Alvin akan menjelaskan hanya macam-macam hukum bacaannya saja ya, beserta dengan huruf-huruf jenis-jenis hurufnya. Nah, kemudian selanjutnya ada idgham bila gunnah. Apa sih yang namanya bila gunnah? Nah, ketika idgham bila gunnah adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berupa lam atau ro. Nah, itu namanya idgham bila gunnah. Kemudian ikhfa. Nah, ikhfa bagaimana itu bisa dikatakan ikhfa? Nah, ikhfa ini jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ta, fa, jim, dal, zin, zai, sin, shin, shod, dot, bo, do, fa, qaf, dan kaf. Tidak semua ya, tidak semua. Ini hampir semua huruf hijaiyah. Tapi ini
Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka disebut dengan ikhfa. Cara bacanya juga nanti akan berbeda. Lalu yang terakhir macam hukum bacaan adalah iklab. Apa yang bisa disebut iklab? Nah, ketika hukum bacaan tersebut dikatakan iklab jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, ya. Nah, intinya ini adalah macam-macam hukum bacaan nun sukun atau tanwin, ya. Nanti ini adalah hukum bacaannya, ada idhar, idgham bi gunna, idgham bila gunna, ikhfa dan iklab. Nah, idhar ini berjumlah 5, ya. Idgham bi gunna jenis hurufnya berjumlah 4. Kalau idgham bila gunna berjumlah 2 dan ikhfa berjumlah 15. Iklab berjumlah 1. Nah, kalian harus hafal ini jenis-jenis hurufnya, ya. Caranya mudah. Kalau idhar ada 5, itu nanti kalian sedikit, ya, ini jumlahnya sedikit. Jadi sangat memungkinkan untuk kalian hafal. Kemudian idgham bila gunna ada 4. Idgham bila gunna ada 2, kemudian iklab ada 1. Nah, ikhfa ini yang banyak. Kalau banyak seperti ini jumlahnya 15, ya. Kalau jumlahnya begini gimana cara menghafalkannya? Nah, cara menghafalkannya itu kalian tinggal di antara huruf idgham bila gunna, idgham bi gunna, idhar dan iklab itu, selain dari jenis-jenis huruf keempat hukum bacaan ini, ya, itu adalah huruf ikhfa atau hukum bacaan ikhfa. Jadi sekali lagi cara menghafal huruf ikhfa yang banyak ini caranya kalian tinggal deteksi saja, dilihat ini masuk dalam idhar tidak, masuk dalam idgham bi gunnah tidak, masuk dalam idgham bila gunnah tidak, masuk dalam iklab tidak. Nah, kalau tidak masuk dalam 4 ini berarti itu termasuk bacaan ikhfa. Nah, sekali lagi begitu. Jadi untuk materi pada hari ini Pak Alvin akan menjelaskan hanya macam-macam hukum bacaannya saja. Selanjutnya materi di minggu depan kita akan belajar cara membacanya dari masing-masing hukum bacaan, ya. Cara membacanya berikut dengan contoh-contoh. Begitu. Sekian dari Pak Alvin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.